wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, apa kabar Bapak Ibu semua? Harapannya baik semua ya. Ya, senang sekali malam hari ini kita bisa ketemu lagi pada kegiatan diseminasi. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan 2 materi, nanti dilengkapi juga oleh Pak Rahmadani ya. Baik, untuk yang pertama ini, ya, yang pertama ini kita mulai dulu. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, sudah ya, layarnya sudah terlihat semua? Sudah semua. Ya, baik Sudah, ya. Pak. Baik. Nah, insya Allah ini nanti kan bisa kita ulangi juga. Nah, di sini kita dapat melihat ya, sini ada beberapa fasilitas Office yang disediakan di sini. Kita biasa masuknya melalui portal office.com. Nah, kita bisa juga melihat di sini sebelah kiri sini. Nah, di sini juga ada pilihannya. Baik, untuk yang pertama ini kita pilih dulu Microsoft Suite ya. Saya sambil mempraktekkan, menjelaskan sambil mempraktekkan. Ya, seperti biasa karena ada Microsoft Suite ini saya sudah pernah bikin, maka kita mulai dari yang baru saja. Ini yang bahasa Indonesia Suite 0 baru. Ya, seperti biasa jalannya lambat. Merayap, merayap. Merayap ya. Merayap tapi nanti nggak panjang-panjang juga. Iya. Ya, ya, yang penting bisa. Padahal sudah ditingkatkan, ini sudah 20 kbps ya. Nah, ya. Berarti 1 menit kita menunggu dia loading aja. Ya, sementara nih sudah tambah pesertanya Pak Rahmadani. Ini sini. Pak Saipul, ini kan peserta ini yang pertama mendaftar dulu. Ini peserta ini kan rata-rata adalah peserta yang mendaftar pertama dulu. Ada sih 1-2 yang baru masuk. Tapi yang baru didaftarkan teman-teman kemarin itu sampai puluhan itu kan ternyata tidak ada yang masuk ini. Jadi cuman semangat awalnya aja. Yang lain kan memang dari ya. Betul. Yang dari awal memang si ini kan peserta latsar kita kemarin ini semua nih. Sudah terlihat sini. Masih jalan. Jadi kalau kita menginginkan pesertanya 30, maka yang kita daftarkan itu harus 60 ya, Pak Rahmadani. Jadi prediksinya separuh yang seperti itu memang begitu. Ya. Ya, sebentar saya matikan sebagian dulu yang ada gamenya.
Padahal yang lain kan tidak mengaktifkan kamera, jadi kan semua di nonaktif kameranya, jadi agak ringan. Ya udah muncul tuh Pak Sepo. Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah muncul ya, sudah terlihat. Nah, di sini ada background, sini ada judul ya. Saya mencontohkan di sini. Jadi Office Way ini fungsinya kayak kita bikin blog atau bikin buku atau bikin cerita, tapi kita menyimpannya di online ya, tidak di offline. Saya contohkan di sini, saya menulis di blog penelitian tindakan kelas ya, penelitian tindakan kelas. Nah baik. Nah, karena ini judulnya penelitian tindakan kelas, maka kita perlu di sini gambar ya, background. Misalnya ini yang paling cocok untuk penelitian tindakan kelas itu gambar apa? Nah, sini ada yang disarankan, tapi kita sini bisa mencari sendiri. Insert. Sebentar. Yang paling mudah itu kita cari gambar kelas saja. Classroom. Kita lihat. Nah, di sini sudah muncul beberapa pilihan untuk ruang kelas. Jadi yang kita ketik di sini kata kunci untuk gambar ini tergantung judul yang mau kita judul yang kita tulis. Jadi sesuaikan di sini, kita cari gambar background-nya ini sesuai dengan judulnya. Karena saya penelitian tindakan kelas, maka cari gambar kelas saya yang paling cocok. Ini sembarang aja dulu sambil kelasnya. Sebagai simulasi kita pilih ini, kita add, dia akan pindah ya. Nah, pindah ke sini. Bisa kita pakai kita pilih pakai add atau langsung kita geser sini juga boleh. Ya. Baik, ini baru judul besarnya. Nanti kita tambahkan lagi sub judulnya. Nah, berarti kalau ini judul besar, berarti ada subjudul namanya headings. Nah, ini misalnya pendahuluan. Pendahuluan. Nanti gambarnya kita cari lagi di sini. Pendahuluan itu misalnya introduction. Pengantar. Nah, kita sembarang aja dulu cari gambarnya di sini. Pakai gambar ini. Ini bisa kita geser langsung, kita bawa ke sini. Nah, jadi ini judul bukunya, ini subnya, namanya headingnya, pendahuluan itu isinya seperti apa isinya. Kita klik tambah di sini. Kita tambahkan teks. Nah, jadi ini subjudul, teksnya kita ketik di sini. Ya, tapi kalau yang mudahnya kita sediakan dulu. Yang ada di laptop kita copy paste. Nah, seperti ini. Misalnya.
Ini layarnya masih nyambung Pak Ramadhani. Masih. Ya ya. Ya, atur lagi. Masih. Ya, baik, kita pindah ke sini. Nah, ini isi pendahuluannya ini. Kita pakai Ctrl V. Jadi mengkopinya di sini pakai Ctrl P, tidak bisa pakai mouse ya. Jadi pakai keyboard. Udah, kita ketik, kita biarkan aja apa adanya. Masih dia proses memindah. Nah, ini isi dari pendahuluan sudah pindah ke sini. Jadi Office sendiri yang ngatur, kita kerjakan aja terus ke bagian-bagian berikutnya. Ini pun masih proses juga. Nah, kayaknya baru selesai prosesnya. Nah, pendahuluan isinya ini, maka kita tambah lagi headingnya, judul berikutnya lagi. Kalau kita cerita berarti nanti bagian-bagian ceritanya, cerita 1, cerita 2. Misalnya yang pertama, kalau di buku saya itu dimulai dari menemukan masalah. Jadi dimulai dari menemukan masalah, saya buka dulu di sini. Iya, betul. Menemukan masalah. Seperti apa menemukan masalah? Ini background-nya nih kita isi lagi. Cari di sini gambarnya masalah. Masalah tidak ada ya. Yang ada itu problems. Nah, kita coba di sini problems. Ya, dia masih mencarikan problems-nya. Ya, ini kalau mau insert video, nanti saya contohkan yang berikutnya aja. Kali ini kita cari yang foto aja dulu. Ini images. Masih lama dia mencari. Masih looking for. Kalau looking for artinya masih mencari. Nah, ini masalah, menemukan masalah. Kita cari. Ya, gambar ini aja. Gambar ini bagaimana menemukan masalah, karena kita harus mikir dulu ya supaya menemukan masalah. Baru kita cari isinya. Ini bagian yang kedua. Menemukan masalah. Kita tambahkan teks. Ya, teksnya kita cari lagi di laptop kita. Karena langkah-langkah menemukan masalah. Nah, Ctrl C.
Nanti di sini pakai kontrol lagi. Kontrol V. Kalau copy paste pakai mouse dia menolak. Nah, jadi tidak disalahkan. Nah, ini menemukan masalah. Satu lagi kita headingnya buat kita tambahkan lagi heading, satu heading lagi. Nah, sini judulnya misalnya buat judul PTK. Kira-kira gambarnya gambar apa di sini? Gambar judul. Judul juga, title, masih looking for. Nah, ini kita coba pilih ini, add. Oke, dia pindah dulu. Masih belum muncul gambarnya. Nah, baik, sudah. Terakhir kita isi lagi isinya. Kita isi teks. Ini kita tunggu muncul dulu tanda plusnya. Nah, ini sudah muncul. Tanda plusnya kita tunggu aktif. Ya, oke, sebentar kita tunggu aktif. Nah, ini berarti sudah aktif. Nah, kita pilih lagi teks ini yang terakhir. Teksnya ini bisa diketik langsung, bisa juga kita cari di internet, copy paste, pakai kontrol. Oke, ini belum siap kayaknya, kita tunggu siap dulu. Nah, ini kayaknya siap. Nah, coba kita copy di sini. Nah, sampai di sini. Ya, Ctrl C. Kita masuk lagi ke Sway. Di sini kita tunggu aktif. Sepertinya ini ada yang ganggu nih. Nah, ya, kita coba dipaksa sini Ctrl V. Kita tunggu sebentar. Ya ini masih gangguan ini jaringannya. Bisa sih cuma lama ya. Ya, kita tunggu karena ini satu langkah lagi. Ini sudah kita mau ke tahapan desainnya.
Nah, ya, baik. Ini kembali ke sini. Nah, ini kita coba. Kita lihat tampilannya dulu seperti apa. Nah, sudah masuk, kita play. Nah, ini yang mengatur gambar ini bisa kita pilih di sini tampilannya. Tapi kita lihat dulu yang ini. Ini masih berjalan. Nah, ini sebenarnya sudah jadi blok kita. Jadi yang mengatur posisinya ini sudah di Microsoft sini. Nah, ini seperti ini. Nanti begitu linknya kita bagi, siswa nanti akan membacanya seperti ini tulisan kita. Menemukan masalah, gambarnya seperti ini. Kayaknya yang ke samping ini yang bagus. Ini bisa kita edit, kita lihat juga di sini. Mau yang baru, mau diduplikasi, mau juga disimpan. Nah, kemudian untuk editnya, nah itu kembali ke edit. Kita kembali ke play. Nah, di sini kita klik. Ya, dia masih berproses. Nanti di sini pilihannya mau yang ini kan yang dicentang ini yang kita pilih sekarang. Kita ganti yang ini. Jadi ada beberapa pilihannya di sini untuk share-nya. Nah, ini sudah beda dari yang tadi ya tampilannya. Ya. Nah, ini pendahuluannya, ini sebenarnya fotonya di sini. Kembali ke kanan, masih berproses. Nah, ini beda tampilannya dari yang tadi. Ini malah ke bawah ya. Kita kembali ke asal. Nah, di sini Bapak Ibu pilihannya. Dibagikannya kemana? Mau ke orang-orang tertentu saja atau anyone. Jadi orang yang tidak punya akun juga bisa nanti membuka linknya kita. Nah, di sini linknya kita copy seperti biasa kayak form lalu kita bagi ya kepada siswanya. Oke. Ini tadi tampilannya. Ini scrollnya ke bawah ya. Kalau tadi ke samping, biasanya saya tuh senangnya yang ke samping. Itu lebih menarik yang ke samping. Kita memilihnya di sini. Nih. Sekarang kita pindah ke sini.
dia berproses lagi. Nah, ini linknya tinggal kita share aja. Ini sudah Bapak Ibu bisa baca ya. Oke, saya coba share linknya di sini. Ya. Anyone dapat melihatnya. Copy. Misalnya di sini. Ya, ini kita share di grup aja. Anyone with a link itu bisa gitu ya. Kita kembali ke edit. Ini sudah oke di sini. Oke. Ya, sepertinya yang lebih rapi yang seperti ini. Yang ke samping kerjanya. Buat judul PTK dan seterusnya. Ya, jadi ini Microsoft Sway yang mengaturnya ini. Kita tinggal mengerjakannya saja. Baik, kita kembali ke edit. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu mau melanjutkan dengan menginsert video, ya. Maka tinggal kita pilih sini video. Nah, misalnya di sini kita scroll ke bawahnya masih belum jalan nih, ya. Ini. Ya, ini ada masalah. Berarti ini misalnya video ini kita ketik juga nanti videonya yang sesuai dengan tema kita. Ya, di sini nanti dia akan mencarikan video kita. Misalnya saya videonya PTK. Kita enter. Nah, nanti dia akan menampilkan video-video yang berhubungan dengan PTK. Nah, karena PTK itu tidak jelas, maka banyak sekali. Maka kita pilih yang lebih jelas. Karena PTK itu banyak maknanya. Jadi penelitian, ya, tindakan kelas. Ini kita cari. Nah, dia akan mencarikan videonya. Nah, banyak video-video tentang penelitian tindakan kelas. Nanti kita menginsertnya itu di bagian yang di bawahnya ini. Tapi ini kebetulan scrollnya tidak bisa nih Bapak Ibu. Ya, ini ada beberapa pilihan. Ya, yang bisa kita pilih. Nah, ini semuanya video semua. Jadi begitu kita klik, nanti dia akan tampil videonya dan kita play di sini. Nanti dia akan berbicara. Jadi begitu kita jalankan, nanti ada gambar, ada teks, ada video. Gambar, teks, video. Atau video, gambar, teks. Nah, terserah kita urutannya. Tergantung yang mana yang kita dahulukan, kita taruh. Sini. Iya, ini seperti biasa ini. Seperti tadi malam juga jaringannya agak lambat. Ya. Nah, mungkin untuk Sway sampai di sini saja. Bapak Ibu langsung praktekkan aja di tempatnya masing-masing menggunakan Microsoft Sway. Kita silakan explore ya. Ini karena masih
gangguan gitu ya. Baik, mungkin ini sebelum masuk ke OneNote atau ClassNote, saya kembalikan dulu ke Pak Rahmadani, silakan. Iya Pak Saiful. Ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang Microsoft Sway, dan mungkin seandainya tidak karena jaringan yang pelet seperti ini, ya pastilah dengan mudahnya membuat sebuah bahan ajar ini sebenarnya bahan ajar untuk bisa. anak didik kita. Jadi misalnya buku pembelajaran itu, misalnya buku pembelajaran IPS itu dibagi, ada beberapa bab kan, dari masing-masing bab itu terpisah lagi beberapa bagian-bagian atau subbab. Nah mungkin dari subbab itu bisa saja kita explore di Sway ini, Lalu kalau buku teks kan itu biasanya hanya teks biasa, tidak ada paling gambar. Dan mungkin di MTS pun gambar sudah mulai dikurangi di buku teks itu, yang banyak gambar itu kan di SD kelas 1 sampai kelas 3. Di TK misalnya. Tapi kalau sudah di MTS sudah dikurangi. Nah, kita sebenarnya bisa lagi dengan menggunakan Microsoft Sway ini mencari gambar-gambar yang bagus dan menginsert video yang relevan dengan bahan ajar. Misalnya tentang wudhu, misalnya tadi kan Pak Saifullah mencontohkan tentang penelitian tindak kelas. Misalnya kalau Anda mengajar fikih di kelas 1 misalnya tentang wudhu ya, pembelajaran wudhu, ya tentu videonya yang dicarikan adalah video belajar wudhu bagi anak-anak. Jadi mungkin berupa karton ya, berupa film-film anak-anak yang isinya tentang wudhu, mulai dari membasuh muka dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya di sini ada kombinasi teks, gambar, dan video. Dan ketika itu dikasih linknya ke anak, contohnya ketika linknya dikasih ke anak kan sudah punya akun semua. Ini ilustrasinya begini ya, saudara-saudara semua yang hadir di Anda sebagai guru. Kemudian anak-anak itu adalah peserta didik, dan mereka memiliki, ini kan kebetulan nih rata-rata Pak Saiful yang hadir ini karena guru-guru MTS ini kebanyakan. Oh iya. Juga guru-guru SD ada juga sebagian, tapi tidak banyak. Tapi yang kebanyakan adalah guru MTS. Dan kalau MTS kan nanti dibikinkan user ID-nya, dideploy oleh sekolah. Nanti kan saya sampaikan bagaimana cara mendeploynya. Kemudian user ID-nya digandakan. Setiap anak dapat satu user ID sama dengan apa yang Bapak Ibu pegang, apa yang saudara-saudara pegang hari ini. User ID-nya itu memiliki otoritas dan originalitasnya dari Microsoft untuk dunia pendidikan. Dan mereka bisa mengakses apa yang Anda buat di Microsoft Sway ini. Jadi ini salah satu bahan ajar. Dan kita tidak perlu lagi membuat video misalnya, atau tidak perlu lagi membuat caption, foto atau gambar. Sudah include di dalam ini. Jadi ada tag, ada foto, ada video. Jadi sekaligus menyatu di dalamnya. Ini dia. Jadi dengan mudah. Nah, saya ingin cerita sedikit Pak Saiful. Jadi ketika saya ke luar negeri kemarin, ke Finlandia, jadi anak-anak itu kan masing-masing di tangan mereka itu ada tab. Nah, di tab itu kan mereka bisa buka link bahan ajar. Jadi persis seperti yang dijelaskan Pak Saiful malam ini yang terjadi di sana. Saya sudah menyaksikan sendiri. Jadi bahan ajarnya itu berupa teks, berupa foto, dan berupa video. Dan setelah itu baru nanti ada catatan-catatan. Dan kebetulan di 2017 saya ke Finlandia itu mereka sudah menggunakan Microsoft. Jadi anak-anak itu sudah menggunakan Microsoft. Anak-anak di sana itu sekolah. Jadi yang saya kunjungi itu ada yang kelas SD, ada yang SMP, dan sampai SMA itu. Jadi sudah menggunakan Microsoft semua mereka. Jadi jauh lebih awal daripada kita. Kita kan baru andai tidak karena wabah pandemi COVID-19 ini pun barangkali kita belum melirik teknologi Microsoft ini. Ya, kita bersyukur juga ada hikmahnya juga Pak Saiful. Mungkin itu tambahan dari saya. Dan nanti tugasnya dicatat ini, mohon diberikan. Tugasnya adalah membuat bahan ajar yang Bapak Ibu ajar, yang saudara-saudari ajar, terserah mau di semester genap atau di semester ganjil mengambil. Yang pas itu mungkin yang semester ganjil yang mau lihat ini. Jadi buat bahan ajar masing-masing satu
pembahasan sajalah dulu, satu pembahasan. Jadi tidak perlu satu buku atau satu bab. Dan itu bahan ajarnya itu kaya. Kenapa? Karena kita bisa mengeksplorasinya melalui internet. Nah, berbeda dengan bahan ajar yang tekstual selama ini kita pakai. Itu hanya ada satu sumber. Nah, oleh karena itu mungkin kita bisa mengupdate informasi itu melalui website atau melalui internet yang kita koneksikan dengan Microsoft SWE ini. Jadi tugasnya bikin itu. Jadi linknya aja nanti yang diserahkan, nanti saya bisa buka, mau lihat. Dan tolong nanti ketika sebelum mengirim linknya, itu pengaturannya tolong diperhatikan. Jangan sampai nanti pengaturannya ada yang ketutup, jadi sehingga tidak bisa dibuka oleh saya atau oleh siapapun yang melihat linknya itu. Bahan ajarnya. Jadi tolong diperhatikan sebelum linknya diambil dan di-share linknya. Kira-kira itu tambahan Pak Saiful, bisa saja dilanjutkan. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke bagian kedua. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh tanya, Pak? Silakan. Sebut nama ya. Arbian ini ya? Ini Jauhari, Pak. Oh, Jauhari, silakan. Jauhari. Ini kalau kita pakai SWE ini apa dilihat oleh orang yang tidak punya akun Microsoft, Pak? Silakan Pak Saiful. Ya, baik. Tadi di pengaturan share itu sama dengan yang Microsoft Forms juga, kita pilih yang anyone. Jadi kalau kita pilih yang anyone artinya yang tidak punya akun, kita kasih linknya dia bisa buka. Tapi kalau pilihan nanti only the people in my organization, berarti hanya orang yang punya akun. Jadi di pengaturannya nanti Pak kita pilih, kebetulan siswa kita belum punya akun tapi kita ingin sudah menampilkan SWE, mereka bisa buka linknya, maka di pengaturannya tadi ada yang share itu kan, di bagian share-nya itu kita pilih nanti anyone, semuanya dapat ya. Jadi bisa dilihat oleh siswa atau siapapun yang belum punya akun tapi dia punya link. Ya, linknya kita mendapatkan link yang kita bagi ya, seperti itu. Ya, bagaimana Pak Jauhari? Udah jelas ya? Iya, Pak. Mau nanti dicoba sendiri. Dicoba dulu. Jadi saya memperkuat aja ya, bahwa sebelum dibagi tolong dicek ya betul-betul sebelum dibagi linknya. Jadi nanti kalau keburu dibagi linknya ternyata tidak bisa dibuka oleh orang yang tidak memiliki akun, ya kan membukanya bisa lewat web itu membukanya karena mereka tidak memiliki akun. Oke, lanjut, ini ada yang kedua nih yang mau bertanya Pak Saudara. Silakan yang bertanya dulu. Ahmad Mujaki Firdaus, silakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan nggak salah akun, Pak. Saya ketika login di itu nggak bisa. Jadi beberapa hari ini saya pas di handphone aja. Oh iya. Ya, Pak. Kemarin kan waktu login ketika masukkan password itu salah. Oh iya. Ada Pak. Ya, mungkin para Ramadhani dulu bisa jelaskan. Oh iya. Terkait akun yang tidak bisa tidak bisa aktivasi, mungkin itu ada kesalahan dari admin atau kurang password atau sandinya mungkin yang sudah saya tidak tahu nih, admin kan Bu Inggit ya Pak Saiful ya. Jadi mungkin bisa saja nanti di pengaturan password itu dari sekian lama tidak diaktifasi, maka passwordnya itu usang, jadi harus diganti dengan password yang baru. Nah, siapa tahu begitu anunya di pengaturan. Saya nanti sudah berkomunikasi dengan Bu Inggit tadi siang, katanya di les dulu beberapa orang yang bermasalah. Jadi nanti tadi ada beberapa tadi sudah saya catat itu yang tadi siang itu lapor di grup itu sudah saya sampaikan ke Bu Inggit. Tapi belum dibalas ini, belum diklarifikasi karena belum sangat sibuk sekali kegiatan seperti ini juga. Nah, mungkin kasusnya siapa tadi namanya Mujaki ya. Mudah-mudahan nanti dalam besok atau hari Jumat paling lambat itu sudah di sudah di reset atau di restore ya passwordnya sehingga bisa diaktifasi lagi. Mudah-mudahan sudah banyak kejadian seperti ini di kantor di Balai Diklat juga ada, sama Pak Rian Hidayat kemarin juga di reset. Begitu saya sampaikan ke Bu Inggit ternyata bisa diperbaiki dan bisa masuk lagi ke akun itu.
Oke, makasih Pak Mujaki. Nanti saya teruskan nanti sama admin. Nah, kalau Siap, Pak. ya, kalau begitu nanti Anda tidak bisa dulu mengerjakan survei karena memang akunnya belum aktif. Lanjut pertanyaan ketiga nih. Supiarini, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini saya mau tanyain tentang penambahan video atau image ya Pak ya. Ya. Iya. Jadi itu apakah harus online, cari gambarnya online atau bisa dari storage kita gitu Pak, dari komputer kita sendiri. Jadi kita punya video sendiri atau gambar kita sendiri gitu. Ya, silakan Saiful, silakan. Ya, baik. Jadi sama dengan yang Microsoft Office yang lain ya di Microsoft, itu ada dua pilihannya ya. Nanti bisa yang insert dari komputer kita, bisa juga yang dari online-nya. Ini saya tadi mau mencontohkan ini. Tapi di survei-nya ini masih berputar-putar. Ya sama saja dengan yang PowerPoint juga. Nanti di OneNote juga kita praktekkan nanti. Itu kita bisa memilihnya di yang ada di laptop kita. Nanti pilihnya My Device ya dipilih. Nah ini yang masih yang kosong tadi. Oh ini. Nah, ini pernah sempat saya bikin. The History of Party and Load. Tapi ini baru judulnya saja. Nah di sini tadi ada yang bertanya tadi. Nanti di share-nya ini ya, yang pengaturannya di sini. Nah untuk ini Bapak Ibu ya, sebelum ini belum aktif, saya ingin buat cerita The History of Martin Luther King. Itu kan ada di internet. Nanti kita satu foto nanti mungkin waktu dia lahir, waktu dia sekolah, waktu dia jadi ilmuwan, sampai waktu tua sampai meninggal dunia. Nanti di sini ada foto-fotonya. Ya. Jadi kalau pertanyaan kepada siswa nanti diberi tugas itu kita tidak membuat kalimat tanya siapakah itu Martin Luther King ya. Tapi nanti bagaimana pendapat Anda tentang Martin Luther dibandingkan dengan tokoh yang lain, kita sebutkan tokohnya. Jadi itu sifat analisisnya itu berpikir tingkat tinggi. Karena kalaunya apa, bagaimana, siapa, itu tinggal dicari di internet aja siswa sudah bisa menemukan ya. Karena jadi zaman sekarang itu sifatnya harus analisis. Jadi kita membandingkan. Nah tadi Bapak Ibu tadi sebentar sempat muncul tapi hilang lagi. Tadi begitu diklik di share sini sudah kelihatan nanti pengaturannya. Ya untuk insert gambar di sini. Nah ini kan ada ini. Nah sini pilihannya. Nah misalnya yang di sebentar ini share-nya dulu ya. Share. Kita lihat. Nah kalau yang di atas nih specific people or groups. Bisa specific people-nya hanya orang tertentu, satu atau dua orang saja di grup kita. Kalau yang dua ini, nah kalau yang di bawahnya itu nanti ada orang-orang di organisasi kita, kemudian ada yang di bawahnya anyone. Nah ini kan. Jadi yang di paling bawah ini kita klik nanti siapapun dia di link kita itu bisa membaca survei punya kita ya. Nah tanpa harus memiliki akun ya di sini. Kalau ini orang yang punya akun juga belum tentu bisa karena tidak kita tuju orangnya ya. Nah, kalau ini orang tertentu saja. Baik. Nah, selanjutnya ini sudah tadi. Kalau insert ya. Nah, ini kan yang disarankan di sini. Ini masih di internet ya. Nah, kalau di sini kebetulan misalnya fasilitasnya tidak ada ya, kita buka sama memindah gambarnya tadi, terpaksa sini ya, kita klik sini. Cara memindah gambarnya sama dengan memindah teks tadi. Jadi kita buka dulu di
kita buka dulu laptop kita copy pakai Ctrl C, maka Ctrl V-nya di sini. Ya, di sini kebetulan tidak ada gambarnya. Jadi fungsinya di sini karena di sini dia tidak menyediakan, maka kita pakai gunakan copy paste. Karena dia menyarankan sini ya, yang online-nya saja. Kalau mau offline, kita klik di sini, ya kita buka gambarnya, nah baru kita masuk di sini. Oke, baik seperti itu Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan? Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan ke office berikutnya. Ya, silakan Pak Saiful di OneNote ya, silakan. Iya. Giliran kelas Pak Ramadhani ini sering hang. Kemarin giliran kelas yang Banjarbaru lancar aja. Oke, mudah-mudahan ini bisa. Tantangannya mungkin. Tantangannya. Berarti ini harus bersabar orang yang sedikit ini. Baik. Jadi ada dua sebenarnya, ada OneNote, ada namanya ClassNote. Nah, jadi kalau OneNote ini kita namanya bikin buku atau bikin modul, tapi buku atau modulnya online, ya. Ya, kita lihat seperti apa cara menggunakannya. Kita klik saja. Ya. Nah, sebenarnya setiap ini Bapak Ibu yang sudah mahir IT ya, itu bisa mengeksplor sendiri. Setiap tombol itu kita klik terus ya. Ini bisa. Nah, baik, ini OneNote masih jalan. Oke. Nah, kebetulan di OneNote ini sudah ada kelas, kita bikin kelas baru. Tapi ini menunggu prosesnya selesai. Oke, kita tulis buku catatan baru. Jadi sebenarnya OneNote itu bahasa lain dari buku catatan. Kalau di Google namanya notebook. Nah, misalnya di sini di MTS buku catatannya kita tulis sini misalnya bahasa Inggris. MTS. Maka kita buat dulu. Jadi OneNote artinya kita mau bikin buku teks atau modul, tapi modulnya secara online. Aduh, ini harus sambil cerita dulu ini. Padahal kan internetnya di tempat Pak Saiful kan sudah 2 kali lipat ya dari. Iya, sudah 2 kali lipat dari biasanya. Iya, sudah ditingkatkan kapasitasnya. Tapi giliran ini aja, giliran kelas ini aja. Oh iya. Kelas yang lain lancar. Ini
Si Latif nih cuma buka YouTube aja nih. Oh iya iya. Nggak buka game. Oke, mungkin ada yang didiskusikan dulu sambil nunggu ini. Jadi kita nanti menggunakan OneNote ini bikin buku. Jadi mulai mulai sampul, daftar isi, ya bab 1. Nah, jadi setelah bab 1 tadi tema 1, tema 2 ada tugas ya. Itu kalau buku teks. Kalau modul kan nanti ada sampulnya, kemudian ada daftar isi, nanti ada teks untuk belajar mandiri, ada penilaian, ada tes, nanti ada kunci jawabannya. Jadi kalau modul itu ada kunci jawabannya di bagian akhir untuk setiap bab. Kalau buku teks ada kuisnya tapi tidak ada kunci jawabannya. Kalau modul dibikin interaktif ya, komunikatif. Jadi teksnya itu kayak berkomunikasi dengan siswa. Ini sudah mau kelihatan. Iya. Udah berhasil kayaknya. Nah. Nah, ini bukunya masih kosong, tapi judulnya sudah ada di sini. Ya, bahasa Inggris MTS. Fasilitas yang ada di sini, buka sana, buka sana, buka dapur. Ya, nah ini bahasa Inggris MTS. Masih proses juga nih. Nah, fasilitasnya di sini kayak di Office biasa, ada file, ada home, ada insert, ada draw, ada view. Nah, bahkan nanti di sini kalau kita klik insert, nah kelihatan. Nah, begitu kita klik insert, ini bahkan forms kita bisa juga. Kita insert forms kita yang ada di Microsoft kita. Ya, baik, ini sudah aktif. Nah, kita lanjutkan nih judul buku bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris ini judul buku yang mau kita bikin. Di bawah sini ada namanya section. Section ini artinya bagian-bagian. Berarti buku bahasa Inggris ini paling depan itu namanya sampul, ya, sampul buku, atau bisa sampul saja bisa. Yang jelas ini halaman pertama, ya, kita oke. Nah, ini sudah jadi nih bagian pertama sampul, ya. Terus di sini apa yang mau kita tulis di sampul ini, begitu siswa membuka sampul ini, mungkin tulisannya selamat datang, ya. Nah, di sini isi sampulnya. Nah, di bawah sini bisa kita bikin, bisa pakai insert di sini. Kalau bahasa Inggris berarti kita insert picture. Kalau di sini beda dengan yang Sway tadi. Kalau Sway tadi harus copy paste. Kalau sini mau insert gambar dari file kita bisa. Dari kamera langsung di laptop bisa. Kita pilih from online. Jadi sampul.
Jadi kita pengen sampul buku kita itu seperti apa, kita cari gambarnya dulu, kita cari gambar yang online. Ya, 1 menit lagi nih. Nah, biasanya yang online ini cirinya itu Bing. Jadi gambar-gambar yang online itu Bing. Sampulnya karena ini bahasa Inggris, kita coba sampulnya berbahasa Inggris juga. Dia masih berputar. Ya. Nah, itu sebenarnya kalau sudah muncul semua ini baru aktif ya, bisa kita cari English lesson, misalnya buku pelajaran bahasa Inggris. Kalau buku fikih, maka nanti kita ketik juga fikih. Ya, nanti akan keluar gambarnya. Oke, seperti apa? Ya, 1 menit lagi menunggu. Ya, sudah mulai. Kelihatan sudah gambarnya. Ini sebenarnya tidak lama, sandarnya jaringannya lancar. Untuk materi OneNote dan ClassNote-nya mungkin 15 menit aja sudah tuntas. Jadi yang 15 sampai 20 menit lah sudah tuntas. Yang bikin lama itu ini aja. Menunggu yang berputar-putar ini aja. Oke. Nah, baik, English lesson mungkin yang ada bunyi bahasa Inggrisnya. Kita pilih ini juga masih belum selesai prosesnya. Nah, ini baru selesai. Kita pilih sampulnya. Ini juga masih berputar-putar. Nah. Mungkin ini, nah ini ada di English lesson. Kita pilih di sini. Nah, ini bagian sampul. Kalau nanti buku EPS, nanti kita pilih nanti insert, nanti sampul buku EPS. Kalau nanti buku Al-Quran Hadis, nanti kita insert picture, kita pilih from online, tinggal kita ketik saja. Nanti karena tersedia sudah di online itu gambar-gambar sampul buku. Nah, mungkin ini seperti ini saja, karena pelajarannya bahasa Inggris, English lesson. Kita tambahkan lagi section. Berarti bagian yang kedua. Kalau ada yang mau kata pengantar, ditulis kata pengantar. Kalau di sini misalnya daftar isi saja ya. Daftar ya, daftar isi. Kita oke.
Nah, terisi. Boleh nanti isinya apa saja kita tulis di sini. Kita terus sebagian section aja. Kemudian yang ketiga misalnya adalah materi. Reading. Tambahkan lagi misalnya tambahkan tugas. Kita pilih lagi section yang terakhir, kita pilih quiz. Nah, ini bebas Bapak Ibu, kita mau bikin buku nanti daftar isinya kita tulis ini daftar isinya. Kita tulis daftar isi, di sini bisa kita copy paste juga dari laptop kita. Materi readingnya bisa cari di internet juga. Tugas, kalau kuis ini bisa di-insert di form sini. Kan ada kita sudah bikin multiple choice ya. Kuis ini sama dengan ulangan ya, sama dengan latihan. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini, jadilah untuk buku ya. Nanti kita share aja di sini supaya siswa suruh membaca. Nanti kita share linknya. Nah seperti itu. Ya untuk isi-isinya nih masing-masing nanti diisi. Nah begitu OneNote. Nah untuk selanjutnya kita pindah ke ClassNote, Ibu ya. Ini tadi saya mengklik share, tapi ternyata berputar-putar dulu dia. Pergi kemana-mana dulu. Ya, jadi untuk share ini Bapak Ibu sama saja fungsinya seperti kita Microsoft Forms atau yang di PowerPoint atau yang Sway, fasilitasnya sama nanti. Share-nya kita link mau ke everyone atau only the people in my organization atau kita pilih ke anyone, siapapun bisa ya mendapatkan yang punya link itu bisa membuka OneNote kita. Nah sebenarnya yang lebih menarik lagi itu sebenarnya ClassNote ya yang banyak fasilitasnya. Kalau OneNote ini fungsinya cuma kita bikin buku, bahan ajar atau modul, itu saja fungsinya. Cuma bedanya buku atau modulnya itu tersedianya adalah online. Nah, jadi kita bisa bikin berapa buku saja. Nah ini yang disebut dengan OneNote. Ya, baik, mungkin dikomentari dulu Pak Rahmadani sambil menunggu berputar-putar ini. Ya, makasih Pak Saiful. Ini Pak Saiful terkoneksi ke kelas kita kan? Yang dibuat Pak Saiful terkoneksi ke kelas nggak atau di luar? Kayaknya di kelas kita, kelas Kalsel. Oh iya. Kelas iya, TOT makanya jadi berputar-putar. Nah saya cek dulu nanti nih, saya cek dulu. Kalau misalnya ini terkoneksi di kelas kita, berarti itu kan nanti untuk penugasan contohnya ada di kelas bisa dilihat. Iya. Jadi bagaimanapun teknologi itu kalau tidak didukung dengan jaringan internet yang memadai, maka terkendala juga. Ini kan sudah dikeluhkan, disampaikan dengan Menteri ya, Mas Menteri. Mas Menteri sekarang. Ya, Mas Menteri. Jadi sudah disampaikan dengan Mas Menteri. Katanya kan perencanaan untuk anggaran 2021 itu lebih banyak adalah ke pengadaan sarana internet ini. Jadi besar akses atau nambah akses ke daerah-daerah tertentu. Tapi sebenarnya kita yang di Banjarbaru ini kan berada di tengah posisinya. Tetap tidak bisa mendapatkan akses yang lebih bagus daripada biasanya. Jadi ini kan jaringan, saya tidak mengerti juga kenapa jadi harus begini. Jadi sekali lagi, sebaik apapun teknologi yang kita pakai, tapi kalau tidak didukung dengan jaringan internet, ya sama saja. Jadi mudah-mudahan nanti
Yang penting ilmunya dulu kita dapat. Setelah itu nanti baru sebaik apapun teknologi yang kita pakai, tapi kalau tidak didukung dengan jaringan internet, ya sama saja. Jadi mudah-mudahan nanti yang penting ilmunya dulu kita dapat. Setelah itu nanti baru ke jaringan internet. Mudah-mudahan nanti jaringan internetnya lebih bagus ke depan ini. Karena tuntutan ke depan, kata Mas Menteri kan, pembelajaran jarak jauh ini mau dipermanenkan, Pak Saiful. Jadi tidak, meskipun sebenarnya COVID-19 sudah selesai, ini kita berharap selesai, tapi pembelajaran jarak jauh ya tetap menjadi prioritas, dipermanenkan. Saya membayangkan, ini sudah diperbincangkan juga di grup kemarin itu. Jadi saya membayangkan tuh begini, kalau nanti kenormalan baru itu berlaku, Pak Saiful, kenormalan baru itu berlaku, mungkin dari 6 hari, cuman anak-anak itu cuma 3 hari tatap muka. Jadi tatap muka di kelas itu cuma 3 hari, 3 hari itu pun tidak maksimal. Selebihnya mereka akan belajar dengan suasana baru, dengan kenormalan baru atau dengan kebiasaan baru, melalui belajar dengan pembelajaran jarak jauh atau melalui jaringan, dalam jaringan, daring. Mungkin itu tambahan saya, Pak Saiful. Silakan dilanjut, itu kayaknya udah kebuka. Silakan Pak Saiful. Suaranya Pak Saiful, suaranya. Halo. Suaranya Pak Saiful tidak kedengaran. Diulang Pak Saiful dari awal. Dari tadi, dari mulai masuk barusan. Suaranya tidak ada Pak Saiful, suaranya.
Halo Pak Saiful, tidak ada suaranya Pak Saiful, gimana? Kenapa nih? Bisa didengar suara Pak Saiful? Halo? Ada lagi, ada lagi. Satu, dua. Iya. Nah, ya. Udah masuk. Ya. Sudah masuk ya? Berarti ini dilepas headphone dulu. Ya, ini duduknya pindah posisinya mendekati ini. Mendekati posisi wifi-nya. Ya. Ya, baik. Coba Pak Ramadhani, bisa jelas? Ya, halo? Ya, halo Pak Ramadhani. Bisa kedengaran suaranya? Bisa. Ya, Bisa, Pak. Iya, baik. Ini mungkin lancar nih, saya mendekati posisi wifi-nya. Ya, OneNote tadi sudah, kita masuk ke kelas Note. Nah, tadi begitu pertama kita masuk tadi, itu gambarnya ada beberapa buku yang ada. Nah, di sini ya. Kita masuk dari awal lagi. Nah, tadi ada beberapa buku. Nah, seperti ini. Kita mulai dulu buku catatan kelas. Ya. Yang lainnya nanti Bapak Ibu mengeksplor. Yang pertama ini dulu sampelnya. Nah, tambahkan nama buku catatan kelas. Sebagai contoh, misalnya biologi 3 periode 2. Atau di sini misalnya bahasa Inggris semester 2. Terus kita klik berikutnya. Nah, dia nanti turun di sini. Ada penjelasan di sini. Jadi bagus, kami akan buat bahasa Inggris semester 2 untuk Anda. Inilah yang akan ada di dalamnya. Area ini akan menjadi grup bagian buku catatan kelas Anda. Ini buku catatan milik kelas. Ada namanya ruang kolaborasi. Nanti di sini mungkin Pak Ramadhani nanti bikin ya. Di ruang kolaborasi ini di mana siswa dan guru dapat bekerja sama. Seperti apa kerjasamanya? Pertama, guru dapat mengedit konten. Kedua, siswa dapat mengedit konten. Jadi di ruang kolaborasi ini kita bikin misalnya satu PowerPoint, ada beberapa slide. Guru pertama bikin slide 1 saja. Maka slide 2-nya itu dilanjutkan oleh guru yang lain atau dilanjutkan oleh siswa ya. Nah, jadi ini sama-sama mengeditnya. Jadi semua guru, semua siswa bisa menambah, bisa mengurangi
ya, bahkan bisa menghapus karena namanya ruang kolaborasi. Ada namanya pustaka konten. Nah, terbitkan materi kursus untuk siswa. Materinya di sini. Kalau pustaka konten ini bedanya dengan yang ruang kolaborasi, guru dapat mengedit konten, sedangkan siswa hanya dapat menampilkan konten. Siswa hanya bisa membaca kontennya, tidak bisa mengedit. Ini di ruang pustaka konten. Yang berikutnya lagi buku catatan siswa. Ini ruang pribadi untuk setiap siswa. Ya, nanti di kelas ini para Madani nanti bisa bikinkan masing-masing ruang untuk masing-masing peserta diseminasi. Nah, lalu seperti apa? Guru dapat mengedit konten ini, kemudian siswa dapat mengedit kontennya sendiri dan tidak dapat menampilkan buku catatan orang lain. Nah, itu ya. Jadi yang bisa, jadi siswa melihat catatan dia sendiri, kemudian guru bisa melihat catatan dia sendiri. Tetapi dia tidak bisa melihat catatan dari siswa lain. Nah, itu. Jadi kalau guru bisa melihat catatan semua siswa, sedangkan siswa hanya bisa melihat catatannya masing-masing. Begitu dibuka di kelas note ini. Nah, lalu kita lanjutkan sini berikutnya. Jadi kita pakai berikutnya. Opsional, beri guru lain izin untuk menggunakan buku catatan kelas ini. Ketik atau tempel nama guru Anda, ya, dipisahkan oleh titik koma untuk menambahkan mereka ke buku catatan kelas. Ini catatan emailnya. Misalnya guru bahasa Inggris itu ada 3 orang, maka kita tambahkan sini 2 orang. Jadi kita sama-sama guru memiliki ini ya. Jadi tambahan guru lain ini maksudnya guru yang sama mata pelajarannya. Nah, kita pilih kalau sudah ditambahkan di sini, nanti kita lanjutkan berikutnya. Nah, tambahkan siswa atau grup. Ini tambahkan nanti satu-satu siswanya. Sekarang siapa nama siswa Anda? Ketik atau tempel nama siswa Anda, dipisahkan oleh titik koma untuk menambahkan mereka ke buku catatan kelas. Jadi tulis satu, misalnya gini ya, misalnya teman saya ada Muhammad Amin, ya, itu dibatasi dengan titik koma, ya, dibatasi dengan titik koma. Nanti baru ditambah lagi yang lainnya. Nah, ini kita pilih titik koma, kita lanjutkan lagi sini ya. Nah, sini nah, selanjutnya, karena ini tidak ada di kelas kita, dia menyebutkan tidak ditemukan. Jadi yang ditemukannya saja, misalnya kita pilih tawarannya ini dari Jawa Timur, misalnya ini. Nah, maka nanti kita pilih berikutnya. Ini ruang pribadi. Apa yang harus ada dalam ruang pribadi setiap siswa? Bagian ini akan dibuat buku catatan pribadi setiap siswa. Ini hanya beberapa contoh. Kalau kita bikin sendiri saja, handout misalnya tidak perlu, kita hapus di sini. Catatan kelas itu perlu, tugas perlu, kuis perlu, atau sini tambahkan lagi. Apa namanya? Nah, caranya ini. Ya. Misalnya kita tambahkan proyek. Ya. Nah, nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, yang dipakai oleh siswanya. Proyek ya. Terus berikutnya, nah ini pratinjau ya, seperti ini nanti bukunya. Ada selamat datang, ruang kolaborasi, pustaka konten. Ini ada kebetulan nama siswanya cuma 1. Kalau tadi saya memasukkan banyak siswanya, nanti di sini ada muncul nama-namanya. Ya, misalnya di
Sini tambahkan siswa. Ini posisi tambahkan siswa. Kita tambahkan lagi. Misalnya di sini M. Ini ada. Nah, misalnya ini. Supaya kelihatan. Nah, ini kan kelihatan nih. Nanti catatan setiap siswa itu akan kelihatan di sini. Berapapun ya, jumlah siswa yang kita tambahkan tadi akan muncul di sini siswanya. Dan di halaman kita muncul semua nama-nama siswa ini. Tapi ketika siswanya yang membuka, maka yang muncul itu hanya namanya masing-masing. Itu bedanya. Ya, sama kalau siswa itu membuka di kelas note, yang muncul nama dia paling bawah di sini. Tapi nama teman-temannya tidak kelihatan. Ketika gurunya yang membuka, semua nama teman-teman sini kelihatan. Jadi tugas-tugasnya nanti akan kelihatan. Begitu diklik, dia tugasnya sudah apa. Nah, kita buat. Nah, kalau ini sudah jelas ini ya. Penyelesaian proses ini dapat memakan waktu hingga beberapa menit ya. Ini yang normalnya saja beberapa menit. Apalagi kita ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti selesai kita membuat kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah selesai kelasnya. Nanti di sini ada panduannya, tinggal diklik aja sini, panduan menggunakannya, cuma berbahasa Inggris ya. Nah, sini kembali ke beranda. Ya. Baik, mungkin itu dulu Pak Rahmadani, ya dikembalikan dulu. Nanti mungkin kalau ada tanya jawab bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Ya kembali ke Pak Rahmadani.